Shalom Rising Eagles, shalom teman-teman semua. Hari ini Kak James akan bersama-sama teman-teman semua untuk beribadah bersama-sama karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini, tanggal 14 Februari 2021. Nah teman-teman, kakak minta semuanya untuk setiap dari kita bersemangat, bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman itu adalah berkat yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat firman-Nya kita akan dibekali dengan pemahaman yang baru, dan yang pasti kita akan lebih mengenal Tuhan lewat firman-firman-Nya. Oleh karena itu teman-teman, kakak mau semuanya tetap bersemangat dan bersukacita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Sebelum itu kita sama-sama berdoa ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami diberikan satu kesempatan lagi ya Tuhan untuk beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami selalu mendapatkan berkat lewat setiap firman-Mu Tuhan. Juga pada hari ini kami siap untuk diberkati lebih lagi Tuhan. Kami membuka hati kami untuk belajar firman Tuhan agar kami bisa mengenal-Mu dan lebih mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Urapi setiap kami, juga Kak James yang akan menyampaikan, biar apa yang disampaikan semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami yang mendengarnya kami boleh diberkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Oke teman-teman, kakak mau infokan dulu kalau teman-teman ikuti nanti sepanjang bulan Februari ini kita akan membahas satu tema dari seorang tokoh yang bernama Ishak. Kalau tidak salah, minggu lalu Kak Joshua sudah menampaikan juga tentang tokoh Ishak. Nah, sepanjang bulan ini teman-teman kita akan belajar kisah dari Ishak ini. Apa saja yang akan kita pelajari? Nah, teman-teman diharapkan untuk terus ikuti setiap ibadah tiap minggunya. Oke teman-teman, hari ini Kak James akan membawakan sharing firman Tuhan dengan judul khotbah yaitu adalah The Sacrifice, atau bahasa Indonesia adalah pengorbanan. Nah, untuk itu kita akan membaca ayat dari Kejadian 22. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat 8. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apak-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah
dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihatnya, dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Puji Tuhan. Nah teman-teman, kita sering sekali mendengar cerita ini. Kakak yakin setiap dari kita tidak asing dengan cerita Abraham yang rela mengorbankan Ishak, anaknya yang dia kasihi, bahkan anak yang sangat diharapkannya, yang juga Ishak itu adalah anak yang dijanjikan Tuhan menjadi keturunannya yang akan besar kelak. Akan tetapi Abraham setia dan penuh iman melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Akan tetapi hari ini teman-teman, kita akan memusatkan perhatian kita kepada tokoh Ishak, yaitu anaknya. Sebab ada banyak sekali hal-hal yang belum pernah kita bahas, atau mungkin teman-teman belum pernah mendengar tentang Ishak, anak dari Abraham yang ingin dikorbankannya itu. Nah, kakak akan bahas ini berdasarkan tradisi orang Yahudi. Jadi, orang Yahudi itu adalah penduduk asli bangsa Israel di sana. Mereka sangat tahu dengan cerita ini. Cerita ini turun-temurun disampaikan kepada setiap generasi bangsa Yahudi. Dan tentu saja ada pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan kepada generasi-generasi berdasarkan tradisi yang tidak tercatat secara khusus di Alkitab. Dengan kata lain, informasi itu teman-teman adalah milik bangsa Yahudi, tradisi mereka sendiri. Apakah informasi tersebut? Teman-teman nanti juga bisa mencarinya di website, di internet, karena informasi itu berdasarkan sejarah, berdasarkan latar belakang historis dari kejadian ini. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang dapat kita temukan dari kisah ini. Yang pertama, teman-teman, perjalanan Abraham, Ishak, dan kedua bujangnya itu sangat jauh. Abraham waktu itu tinggal di Beersheba, dan ketika Tuhan menyuruhnya pergi, dia harus pergi ke daerah Moriah yang banyak sekali pegunungan, dan jaraknya adalah 45 mil atau sekitar 72 km. Mereka berjalan itu tidaklah dekat, teman-teman. Kalau teman-teman tahu 72 km itu seperti kalau teman-teman tinggal di daerah Jakarta, mungkin teman-teman tahu dari Tangerang ke Bekasi itu sangat jauh. Mereka menempuh jalan sejauh demikian 72 km. Nah, hal yang menarik berikutnya adalah Ishak pada saat itu bukan lagi seorang anak-anak. Umurnya diperkirakan sudah berumur 37 tahun. Umur seperti itu cocok dengan jarak perjalanan yang jauh. Jadi ini mendukung sekali ya teman-teman, bahwa Ishak waktu itu bukan lagi anak-anak tapi sudah dewasa. Dia mengerti apa yang terjadi. Dia tahu kalau ayahnya ingin mengajaknya bawa kayu, bawa api, pasti ini mau beribadah, mempersembahkan korban. Makanya tidak heran Ishak bertanya tadi, kita baca ya teman-teman, bahwa ayah, mana? Kita udah bawa kayu, udah bawa api, tapi di mana dombanya? Ishak mengerti. Kenapa? Karena dia sudah dewasa, bukan lagi anak-anak. Lalu ini yang sangat menarik teman-teman, yang akan kita bahas lebih dalam adalah ternyata ada keterkaitan antara pengorbanan Ishak dan pengorbanan Tuhan Yesus. Sekali lagi, ada keterkaitan antara pengorbanan Ishak dan pengorbanan Tuhan Yesus. Kakak mau sampaikan sekali lagi bahwa ini dipegang oleh tradisi Yahudi. Orang-orang Yahudi memegang ini sebagai kebenaran yang mereka percaya bahwa hal ini memberkati mereka. Mari kita bahas yang pertama. Apa sih keterkaitan yang bisa kita temukan? Yaitu mengenai nama yang diberikan Tuhan. Tahukah teman-teman bahwa Ishak adalah nama yang diberikan oleh Tuhan? Bukan Abraham sendiri yang menamai atau Sarah, mamanya. Tidak. Kita baca di Kejadian 17:19 yang dikatakan, tetapi Allah berfirman,
Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Allah berfirman kepada Abraham, engkau akan menamai dia Ishak. Ishak adalah nama pemberian Tuhan. Itu juga sama dengan nama Tuhan kita, yaitu Yesus. Ketika malaikat bertemu dengan Yusuf, di dalam Matius 1 ayat 20-21 dikatakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus juga nama yang diberikan oleh Tuhan, bukan yang diberikan oleh Yusuf ataupun Maria. Tidak dari orang lain, tapi dari Tuhan sendiri. Kemudian teman-teman, mengenai pegunungan di daerah Moria. Moria adalah satu daerah yang di sana terdapat banyak gunung, maka kita sebutnya dengan pegunungan. Tahukah teman-teman, di daerah pegunungan Moria ini, disitulah tempat di mana Salomo mendirikan bait Allah yang pertama, bait Allah yang kedua. Juga di pegunungan Moria ini terdapat gunung yang bernama Sion, yang sering sekali disebutkan dalam kitab-kitab. Dan tentu saja pegunungan inilah juga yang dimana Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Ishak dipersembahkan, disuruh Tuhan untuk pergi ke pegunungan Moria. Tapi yang paling penting sekali lagi teman-teman, ternyata di pegunungan Moria inilah terdapat satu gunung yang namanya Golgota atau Bukit Golgota. Ternyata Tuhan juga disalibkan di daerah pegunungan Moria. Itu mengenai pegunungan Moria. Lalu hal yang berikutnya teman-teman, menaiki keledai. Kita tadi baca bahwa Abraham menaiki keledai bersama Ishak dan kedua bujangnya. Coba kita baca Zakaria 9 ayat 9. Ini adalah nubuatan. Nubuatan adalah firman Tuhan yang dikatakan untuk kejadian yang akan terjadi mendatang. Artinya ini belum terjadi teman-teman. Apa nubuat tersebut? Berkata di dalam Zakaria 9:9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Siapakah raja yang dimaksud oleh Zakaria di sini? Tentu saja itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nanti teman-teman bisa baca di dalam Matius 21. Di situ memang Tuhan Yesus disambut di kota Yerusalem menaiki seekor keledai. Yesus disambut oleh orang-orang di sana secara meriah, seperti gambar yang kita lihat ini. Yang berikutnya, teman-teman, memikul kayu. Tadi kita baca di Kejadian 22:6 dikatakan apa? Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu siapa? Bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Iya, teman-teman. Ishak memikul kayu. Memikul kayunya sendiri. Itu juga sama seperti ketika Yesus memikul kayu salibnya sendiri ketika ia berjalan kepada Bukit Golgota. Ini satu kesamaan yang menarik sekali, teman-teman. Ishak memikul kayunya sendiri dan Yesus memikul kayu salibnya sendiri. Akan tetapi, meskipun kita lihat bahwa banyak sekali kesamaan antara Ishak dan Tuhan Yesus, bahkan kita sama-sama yakin percaya kalau Ishak itu adalah anak yang baik, anak yang tidak melakukan hal yang buruk seperti orang-orang pada zaman itu menyembah berhala, tidak. Tapi Ishak lahir di keluarga Abraham yang mencintai Tuhan. Kita tahu Ishak adalah anak yang baik yang hendak dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi ternyata Ishak bukanlah pengorbanan yang sempurna.
Ishak bukanlah manusia yang sempurna, teman-teman. Ishak adalah manusia yang sama seperti kita. Dia tidak sempurna yang kita tahu. Kesempurnaan itu ada pada Tuhan. Jadi, apa yang kita mau tangkap di sini, teman-teman? Keselamatan untuk seluruh umat manusia, termasuk kakak dan teman-teman semua, bahkan semua orang di muka bumi ini, hanya dapat dilakukan oleh pribadi yang sempurna. Sama-sama katakan pribadi yang sempurna. Kita semua manusia berdosa, teman-teman. Tidak satupun dari kita sempurna. Kalau Tuhan banyak sekali berbicara mengenai perintah-perintah, termasuk juga hukum Taurat yang Dia berikan kepada umat Israel, umatnya yang dikasihi. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum tersebut. Karena apa? Karena kita bukan Tuhan yang sempurna. Kita masih sering sekali melakukan kesalahan. Tetapi siapakah pribadi yang sempurna itu? Siapakah kasih yang sempurna itu, teman-teman? Kasih yang sempurna adalah kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Kita belajar dari kisah ini. Ketika Abraham menyerahkan anaknya yang sulung, Ishak, anaknya yang tunggal pada saat itu adalah itu mewujudkan bahwa seperti itulah kasih Bapa kepada anak-anaknya, kasih Tuhan kita kepada kita semua. Yaitu apa? Tuhan rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Siapakah dia? Yesus. Yesuslah pribadi yang sempurna itu, teman-teman. Kasih Tuhanlah kasih yang sempurna bagi setiap kita. Kita belajar, Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menebus umatnya. Kemudian Yesus ada mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, teman-teman. Tadi kita belajar, kita baca bersama-sama ketika Abraham hendak menyembelih Ishak, membunuh Ishak. Di situ malaikat Tuhan berbicara apa? Abraham, stop, jangan diapa-apakan si Ishak. Dan pada saat itu juga ternyata ada domba yang kepalanya tersangkut di semak. Domba itu menggantikan korbannya Ishak. Tahukah teman-teman, ketika kakak membaca kisah ini, kakak mendapatkan satu pemahaman seperti ini, teman-teman. Ketika Tuhan menyediakan domba itu, seakan-akan Tuhan di surga berkata seperti ini, stop, itu bukan peranmu. It's not your role. It is mine. Stop, bukan kamu yang harus dikorbankan. Itu bukan peranmu, tapi itu peranku, kata Tuhan. Tuhan tidak mau mengorbankan manusia untuk kepentingan yang lain. Tuhan tidak sama sekali mengajarkan kita untuk kita mengorbankan anak kita kelak. Tidak, teman-teman. Tetapi Tuhan hanya ingin menunjukkan betapa besar kasih-Nya sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Makanya kita panggil Yesus adalah apa? Anak domba Allah. Yesus adalah anak domba Allah. Dia yang menggantikan setiap pengorbanan yang harusnya menebus segala dosa kita. Itu Yesus. Bukan kita, teman-teman, yang berkorban. Bukan Abraham, bukan Ishak, tetapi Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, teman-teman, lewat cerita ini, lewat kisah Ishak ini, kita belajar satu lagi, yaitu apa? Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Yang terpenting bagian kita adalah kita mau percaya kepadanya, kita mau taat kepada Tuhan atas setiap perintah-perintahnya. Seperti yang Abraham lakukan. Dia diminta untuk mengorbankan satu hal yang terpenting dalam hidupnya, tapi dia melakukannya tanpa ragu-ragu. Ishak, dia tahu dia akan dipersembahkan, tetapi meskipun dia tahu, dia tetap berjalan bersama Abraham ke mezbah tersebut. Tuhan mau setiap dari kita taat, teman-teman. Kita taat
dan kita mengetahui, kita tahu seberapa besar kasih Tuhan bagi kita. Yesus telah mati di kayu salib untuk menggantikan korban bagi diri kita, teman-teman. Oleh karena itu kakak mau setiap dari kita belajar lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang menyelamatkan kita, sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Kakak percaya setiap dari kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan, kita akan bertemu dengan Tuhan di surga. Amin, teman-teman. Mari teman-teman, kakak mau berdoa buat teman-teman semua, biar kita sama-sama boleh mengerti tentang kasih Tuhan lebih dalam lagi, bahwa Tuhan kasih-Nya terlebih sangat besar bagi hidup kita. Tidak ada kasih yang sesempurna itu di dalam dunia ini kecuali kasih Tuhan kita, Bapa kita. Mari teman-teman kita berdoa. Saya mengucap syukur Tuhan, kami belajar satu kebenaran firman lagi Tuhan. Kami tahu lewat cerita Abraham dan Ishak, di situ kami belajar Tuhan, bahwa ternyata Tuhan yang menggantikan setiap korban dalam hidup kami Tuhan. Kami manusia berdosa. Kami tahu kalau kami berdosa Tuhan, kami harus ditebus. Kami harus berkorban untuk mengerjakan pertobatan kami Tuhan. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Kami percaya Tuhan, dengan kematian-Mu di atas kayu salib, kami telah diselamatkan. Kami yang percaya kami beroleh hidup yang kekal Tuhan. Kami mau Tuhan, kami setiap harinya kami bertambah ketaatan kami kepadamu. Kami semakin mencintai-Mu Tuhan, kami semakin mengasihi-Mu. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan kepada setiap perintah-perintah-Mu. Ajar setiap kami Tuhan, agar kami terus mencintai firman-Mu, supaya kami lebih tahu lagi Tuhan mengenai perintah-perintah yang Kau perintahkan pada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, biar Roh Kudus terus bekerja atas hidup kami. Tuhan jaga setiap kesehatan kami Tuhan, jaga setiap teman-teman kami yang di rumah, yang menonton khotbah ini Tuhan, video ibadah ini, biar kami semua beroleh perlindungan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Yes. Oke teman-teman, semoga terberkati lewat ibadah hari ini. Terus renungkan firman, kerjakan firman, biar kita terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Oke teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Dadah.